Hai, ketemu lagi dengan Dea di sini. Sebenarnya ya, yang kemarin saya bilang saya udah pernah menulis dan membicarakan tentang apa bedanya fresh cycle dan frozen cycle untuk IVF itu. Ternyata, saya belum pernah bikin rekaman ini. Jadi saya udah pernah bikin kayak semacam ringkasannya untuk memudahkan saya berbicara, tapi ternyata itu belum pernah direkam sama sekali. Jadi hari ini kita akan membahas itu ya. Oke, buat kalian yang belum pernah mendengar sama sekali, jadi saya itu sudah pernah 1 kali fresh cycle dan 4 kali frozen embryo transfer. Nah, apa sih kedua kata yang saya bilang tadi itu? Jadi, yang saya lakukan ini adalah salah satu dari rangkaian program yang dilakukan dalam bayi tabung. Kita mulai saja untuk pembahasannya ya. Jadi, apa sih fresh cycle dan frozen embryo transfer itu? Ya, fresh, frozen, FET, dan frozen embryo transfer itu mungkin bagi kalian apa sih ini sebenarnya sama atau enggak gitu. Nah, jadi kalau fresh itu dia adalah suatu siklus yang dimulai pertama kali. Jadi misalkan belum pernah sama sekali kalian memulai bayi tabung dan ini yang pertama. Frozen cycle, FET atau frozen embryo transfer itu sama. Jadi siklusnya itu sebetulnya bisa kapanpun dan menggunakan embrio yang sudah disimpan tadi pada fresh cycle sebelumnya. Oke. Kalau masih ada, kadang-kadang ada beberapa pasien juga habis dilakukan embrio transfer, ternyata memang embrionya sudah habis. Jadi untuk lebih jelas saya akan menjelaskan secara agak lumayan detail ya guys. Jadi IVF itu sebetulnya dia memiliki 4 proses penting. Yang pertama adalah stimulasi ovarium, yang dimana sel telur kita itu diberikan stimulasi, disuntik setiap hari dari hari yang ditentukan untuk semata-mata memperbesar dan memperbanyak folikel-folikel yang berkembang. Jadi normalnya itu setiap bulan dalam satu siklus mens kita wanita hanya mengeluarkan 1 sel telur matang. Nah, jadi proses stimulasi ovarium ini digunakan supaya lebih banyak nih sel telurnya. Diharapkan yang matang itu juga lebih banyak, sehingga pada saat dilakukan ini namanya proses kedua ya, yaitu ovum pick up, dimana yang sudah matang tersebut folikelnya itu disedot, diambil semua dari sel telur kanan dan sel telur yang kiri untuk dipanen ya istilahnya. Selanjutnya dilakukan kultur. Jadi pada saat ini sperma juga sudah dilakukan fertilisasi. Jadi saya tidak membahas tentang IVF yang konvensional maupun ICSI ya, saya nggak bahas di sini. Tapi setelah dilakukan kultur tersebut, kita akan menunggu sampai embrio tersebut matang dan bisa dilakukan embrio transfer. Jadi embrio transfer tersebut adalah proses di mana embrio-embrio yang sudah siap untuk ditanam dimasukkan ke dalam endometrium melalui jalan lahir. Oke. Jadi fresh cycle tidak membutuhkan proses pembekuan. Oke. Nggak melewati proses pembekuan dulu dong, kan setelah dilakukan proses rangkaian proses tersebut langsung ditanam ke endometrium. Nah, biasanya pada saat fresh cycle itu akan dilakukan PGT atau pre-genetic testing. Kadang-kadang beberapa pasangan dibutuhkan untuk tes secara genetik. Nah, biasanya dilakukan PGT ini pada 2 jenis pembelahan embrio, bisa pada cleavage dan blastocyst. Nah, sama dengan embrio transfer, bisa
bentukan embrionya itu bisa pada saat pembelahan cleavage atau sudah masuk ke blastocyst. Pasti ada beberapa hari yang membedakan. Kalau cleavage itu biasanya 3 hari langsung dilakukan embrio transfer, sedangkan blastocyst itu membutuhkan embrio sekitar hari kelima. Oke. Udah paham nih tentang fresh? Kita sekarang masuk ke dalam frozen, oke? Nah, frozen embryo transfer itu sebelumnya melalui proses freezing dan thawing. What is freezing and thawing? Nah, freezing itu adalah pembekuan. Jadi embrio yang sudah matang nih umurnya, tidak terpakai untuk siklus yang embrio transfer pada saat itu, kita bisa simpan. Dan kita sebut namanya freezing. Freezing tersebut bisa disimpan dalam jangka waktu sangat lama sih sebetulnya, tergantung lama suhu tersebut tidak berubah, itu bisa disimpan kapanpun, bahkan puluhan tahun pun bisa. Nah, selanjutnya thawing. Thawing tersebut merupakan pencairan dari embrio yang sudah disimpan dalam keadaan beku, lalu dicairkan sehingga dia disebut embrio transfer. Nah, jadi guys, kalau frozen cycle atau FET itu tidak melalui proses stimulasi ovarium lagi dan tidak melalui proses OPU atau pengambilan si folikel matang tadi atau oosit tadi, karena ya mereka kan sudah dalam tahap selanjutnya nih, sudah ada embrio yang disimpan, maka tinggal dicairkan saja dan ditransfer. Namun itu harus melalui proses fresh cycle dulu, dan tidak semata-mata kita bisa langsung transfer guys. Jadi jangan dulu misalkan, ayo nih saya kan udah punya nih, bisa kapan aja transfer. Oh, nggak bisa, karena dokter akan melihat kapan kira-kira siklus mens kita itu sesuai untuk dilakukannya transfer. Jadi nggak sembarangan guys, nggak sembarangan kita bisa langsung kapan aja transfer, oke? Kalau frozen embryo transfer itu bisa dilakukan berkali-kali. Jadi dalam satu siklus mens kita bisa langsung tanam 1, 2, atau 3, bisa tergantung dari pihak pasien dan dokter maupun pihak rumah sakitnya. Atau bisa juga sampai ya kita tunggu nggak dalam siklus berturut-turut, itu bisa. Jadi misalkan tahun ini kita mau coba dulu, ternyata gagal, bisa kita coba. Atau misalkan udah hamil nih, 2 tahun kemudian pada saat anak sudah besar, kita bisa mengulang lagi frozen embryo transfer. Nah, itu juga bisa. Berapa lama sih prosesnya? Kalau fresh cycle itu biasanya tergantung jenis stimulasi ovarium yang digunakan oleh dokter. Jadi yang akan menentukan ini dokter ya, bukan kalian. Misalkan saya maunya yang long protokol atau yang short protokol, itu tergantung kebutuhan dan bagaimana tubuh Anda ya. Maksudnya itu hanya bisa dilihat oleh dokter yang memeriksa. Nah, biasanya yang paling mudah dimengerti untuk masyarakat awam itu hanya 2. Ada yang long, ada yang short. Jadi kalau yang long itu biasanya dia dimulai dari beberapa hari siklus sebelum kita start. Misalkan ini day 1. Nah, dimulainya beberapa hari sebelumnya itu udah mulai start stimulasi. Sedangkan kalau short protokol itu dimulainya pada saat day kedua biasanya. Ini day 1, ini day kedua, ini baru dimulai stimulasi ovarium. Jadi itu saja sih untuk lebih mudah dimengerti. Kenapa bisa lama atau lebih cepat itu tergantung respon, dan ada beberapa pertimbangan yang nggak akan saya jelaskan di video ini. Nah, sedangkan kalau proses frozen embryo transfer sendiri biasanya hanya 1 siklus mens. Jadi kalian akan datang pada siklus mens yang akan dilakukan, kira-kira kalian akan melakukan frozen embryo transfer pada siklus ini nih. Oke, berarti hari kedua menstruasi kalian udah mulai bisa kontrol ke dokter yang akan melakukan frozen embryo transfer tersebut. Nah, bagaimana prosesnya untuk yang fresh cycle?
Pertama, kalian akan dilakukan USG. Kenapa? Ya, kalian akan dinilai bagaimana ukuran folikel-folikel yang ibaratnya yang belum matang, dan diukur dan dinilai berapa jumlah folikelnya yang kira-kira akan nanti matang. Jadi misalkan kalian memiliki calon folikel 12, ya berarti nanti diperkirakan akan matang sekitar 12 gitu. Itu akan memudahkan pada saat ovum pick up. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah stimulasi ovarium, di mana stimulasi ovarium juga bisa bersamaan dengan pengecekan jadwal USG. Kenapa? Karena pada saat kita stimulasi ovarium, otomatis dokter juga akan menilai apakah stimulasi yang diberikan itu efektif atau tidak, berhasil atau tidak. Kadang-kadang ada beberapa kendala yang menyebabkan bahwa si stimulasi ovarium tersebut harus dihentikan. Nah, jadi nggak semua bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah OPU. OPU itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, pengambilan oosit yang diperkirakan matang atau yang matang pada saat sebelum dilakukannya kultur embrio. Selanjutnya proses yang akan kita lalui yaitu embrio transfer. Jadi jika sel telur tersebut dan sperma tersebut sudah bisa dilakukan fertilisasi dan sudah berkembang menjadi embrio yang baik, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan embrio transfer, bisa di hari ketiga maupun hari kelima. Nah, itu dihitung setelah terjadinya fertilisasi ya guys. Selanjutnya, kalau frozen embryo transfer, kalian hanya akan melalui 3 proses. Yang pertama USG. USG itu tetap harus dinilai ya, kecuali kalau kalian memiliki pilihan yaitu siklus yang bukan siklus alami, jadi artificial seperti itu tetap dilakukan USG, namun untuk cek lab tidak lebih sering dari yang siklus alami. Nah, jadi yang kedua yaitu ya cek lab. Jadi tetap harus dipantau apakah sudah ada hormon yang naik, apakah sudah ada hormon yang bahkan sudah turun. Seperti itu tetap harus dicek setiap harinya menjelang ovulasi. Oke. Dan yang ketiga yaitu ya tetap namanya embrio transfer. Bagaimana sih soal biaya? Nah, ini biasanya yang paling banyak saya ditanya. Namun, jadi pertama, kalau untuk fresh cycle memang lebih mahal. Ya iyalah kan, kalian harus melalui serangkaian proses yang lebih panjang, lebih lama, dan memerlukan berbagai macam obat-obatan, treatment, bahkan cek berkali-kali, itu kan ya otomatis pasti lebih mahal. Dan biasanya berkisar antara 30-100 juta, tergantung obat-obatan dan dosis yang digunakan, serta USG dan cek laboratorium. Itu tergantung ya guys. Jadi misalkan nggak mungkin saya bisa, oh mungkin nih 50 juta nih udah pasti, itu kalau buat saya itu kayaknya agak impossible ya. Jadi saya kasih range aja antara 30 dan 100 juta. Sedangkan kalau yang frozen embryo transfer itu lebih murah, karena prosesnya juga lebih pendek, sekitar jadi saya bisa bilang kalau frozen embryo transfer itu sekitar 15-30 juta, tergantung pada beberapa kali kalian kontrol USG dan beberapa kali cek lab. Oke. Nah, gitu ya guys. Kesimpulannya adalah fresh cycle dan frozen cycle itu berbeda, namun frozen cycle harus melalui tahap dari fresh cycle, dan fresh cycle pastinya lebih mahal, lebih kompleks, dan lebih banyak proses-proses yang harus kita lalui dibandingkan frozen cycle. Tapi percaya aja bahwa apapun yang kita lakukan itu merupakan suatu bentuk ikhtiar. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan terjadi di tahun ini. Mudah-mudahan video ini sedikit membantu untuk lebih dapat pencerahan. Dan oke guys, mungkin bagi kalian yang ada saran, kritik, atau misalkan kalian mau sharing, boleh tulis di kolom komen.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya ingin sekedar sharing. Siapa tahu kalian masih ada yang belum paham atau butuh teman cerita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan see you on my next video. Bye bye.